Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nur Farida. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2C. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali yang dijumpai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalnya, pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula, Ahmad Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak menurut 3 aliran. Yang pertama, menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang terbentuknya dapat berubah kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tanpa begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, ada menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan atau pendidikan yang diberikan di luar. Jika pendidikan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada perasaan kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan atau pengajaran sosial. Yang ketiga, ada menurut aliran konvergensi, berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Berikut lagi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum. Nah, yang pertama ada manusia. Manusia selaku makhluk yang istimewa dalam kelainan-kelainannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, memiliki kelebihan juga kekurangan tertentu. Berikut bukan hanya berbeda dengan makhluk lainnya, tetapi juga antara manusia itu sendiri mempunyai perbedaan fisik, mental, atau yang lainnya. Dan yang membedakan manusia dengan makhluk lain terutama terletak pada akal budinya, dapat tertawa, mempunyai bahasa dan kebudayaan, memiliki kekuasaan untuk menundukkan binatang, bertanggung jawab, dan berilmu pengetahuan. Yang kedua, ada insting. Setiap kelakuan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri atau insting. Naluri merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, jadi merupakan suatu pembawaan asli. Dalam bahasa Arab disebut garizah atau fitrah, dan dalam bahasa Inggris disebut instinct. Oke, yang ketiga ada adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah suatu tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukannya itu dinamakan dengan kebiasaan. Sebagai contoh, merokok. Merokok adalah kelakuan yang pada waktu pertama dilakukan tidaklah merupakan suatu kesenangan, malahan kadang-kadang menimbulkan pusing. Nah, karena perbuatan tersebut diulang dan terus diulang, akhirnya menjadilah kebiasaan yang menyenangkan. Yang keempat, ada warosah atau keturunan. Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok orang tua kepada cabang anak keturunan. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya. Dan yang terakhir ada lingkungan. Salah satu faktor untuk menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah sesuatu yang melingkupi suatu yang hidup. Misalnya tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan lingkungan pergaulan manusia. Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Jika kondisi alamnya jelek, maka hal itu merupakan perintah dalam mematangkan bakat seseorang, sehingga hanya mampu berbuat menurut kondisi yang ada. Sebaliknya, jika kondisi alam itu baik, maka kemungkinan seseorang akan dapat berubah lebih mudah dalam menyerukan persediaan yang dibawanya lahir dan turut menentukan.
Mungkin cukup sekian tugas video ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.